Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Jadi hari ini saya nggak jalan kemana-mana, saya mau betulin ikan yang ada di rumah saya. Banyak banget yang terbengkalai selama saya nge-YouTube. Nah, ini ada satu ikan, ikannya udah ukuran kayaknya 50 cm ada ya. Jadi ikan ini pas pertama kali datang lumayan bagus. Dan kalau teman-teman lihat mentalnya ini jelek banget. Terus sekarang ikannya itu nggak mau berenang, padahal udah dikasih tank meat juga. Dan dia nggak mau makan udah lama banget, udah sekitar 3 bulanan lah. Nah kalau teman-teman bisa lihat, ikannya ini badannya sampai melengkung. Dan kempot banget lah gitu loh. Nah ini ada mungkin dikarenakan kendalanya mungkin makanan dia pas jatuh ke bawah dia nggak bisa lihat atau gimana. Karena matanya pun DE-nya lumayan parah. Cuman kalau dengan kondisi sekarang saya mau operasi ikan ini, saya takut gitu. Saya takut karena dia udah nggak makan lama banget. Nah tadi sih kita udah coba tes kasih makan, dia nggak mau makan. Coba apa dites ulang ya? Coba ya kasih jangkrik satu. Nih jadi kenapa ikan gede itu bisa sampai stres banget kayak begini? Pertama mungkin dia posisinya dari kolam itu kan luas banget. Nah pas nyampe ke sini dia merasa tempat ini terlalu kecil untuk dia gitu loh. Dan akhirnya karena sebelah-sebelahnya juga di tanning dan saya nggak sempat mengawasi dan segala macam, saya lalai. Tadinya saya mau paksain dia makan udang gitu, karena mau dipaksain makan udang, puasanya lama banget sampai kurus banget. Padahal dia nggak mau makan apa-apa gitu. Mau makan nggak tuh? Oh dia nggak ada respon ya, gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, memang makan udang itu bagus, baik untuk ikan arowana kita. Tapi nggak selamanya ikan arowana kita harus makan udang. Kalau misalnya dia nggak mau makan udang, ya makan jangkrik pun akan lebih baik daripada makan udang. Makan ulat pun akan lebih baik daripada makan udang. Dia akan lebih sehat gitu loh. Nah sekarang cara ngakalinnya gimana? Saya pingin bawa ikan arowana ini ke ikan predator saya, ke tank predator saya yang di sini nih. Nah tujuannya apa teman-teman? Saya mau buat dia ke-trigger dulu sama ikan-ikan lainnya gitu loh. Begitu dia udah mau makan dan badannya tebal, kita akan langsung operasi matanya, langsung kita tanding lagi. Dan kita berusaha supaya ikan itu semaksimal mungkin. Nah sekarang teman-teman lihat dan perhatiin posisinya sekarang kayak gimana, supaya nanti kedepannya teman-teman bisa tahu progres ikan ini jadinya kayak apa. Jadi kalau buat teman-teman yang di rumah yang punya ikan yang kayaknya terbengkalai, belum tentu ikan itu akan jadi jelek banget. Kita bisa maksimalkan. Nah sekarang kita bakal pindahin ikannya, yuk. Oke, kita akan pindahkan dia ke tempat predator. Nah, ini tempat predatornya juga masih acak kadut ya. Aduh, kita banyak banget kayaknya konten-konten yang ngebenerin rumah ini, ngebenerin fasilitas ini. Kalau teman-teman lihat, ini acak kadutnya adalah mungkin di sini harusnya saya kasih resistance stiker supaya lampu ini tidak cahayanya nggak keluar gitu beneran. Sama tutupnya saya cuma pakai begini doang gitu, tapi ya puji Tuhannya sih mereka nggak loncat sama sekali sih sampai sekarang. Langsung kita masukin aja ikannya. Jadi tadi pas saya mau masukin ikannya, pas kita buka tutupnya, saya langsung disamber sama nggak tahu ikan yang mana tuh, basah semua tuh. Tapi kita akan masukin, nanti kalian teman-teman langsung lihat. Dan saya akan update hari pertama dia makan, saya bakal videoin, akan ada video ini juga. Nanti saya kasih tahu hari pertama dia makan apa dan hari keberapa. Kalau di sana tadi kan udah nggak mau makan udah 3 bulan, kita lihat ya sekarang. Mengap-mengap, ikannya mengap-mengap guys. Woi. Gaduh banget guys ternyata. Apa itu semua terbang-terbang? Ya, si Orinoco-nya itu
lecet. Tapi bisa sembuh sih harusnya. Ternyata memindahkan ini tidak segampang yang dikira. Jadi pas lagi dipindahin semuanya ngamuk-ngamukan, sampai kotorannya bertebaran ini. Tapi akhirnya super red-nya berhasil dipindahin. Ini posisi pertama kali dia dipindahin. Masih mengap-mengap. Teman-teman lihat sebenarnya warnanya tuh bagus. Jadi kayaknya di sini bengkeroknya si silver itu tuh. Tadi dia loncat-loncat bikin yang lain tuh panik gitu. Nah, ikan super red ini sebenarnya kalau dilihat, kalau teman-teman bisa lihat ekornya tuh lebar dan nge-close sebenarnya. Jadi kita kita berharap dia gendut secepatnya deh. Oke. Nanti pas saya kasih makan ikan predator ini, saya akan videoin lagi ke teman-teman. Sebenarnya lumayan bagus ikannya. Ya kalau dia seneng di sini sih nggak apa-apa dah. Rela gua. Iya. Cuma ini kayaknya yang mesti dibetulin, pasirnya mesti dibanyakin deh kayaknya, Gun. Nah, sekarang kita mau operasi ikan. Jadi hari ini lumayan sibuk di rumah Mike Red ini. Sini yuk kita lihat. Jadi di rumah saya ada ikan. Nah, ini posisi ikannya udah merah. Jadi ini saya dapat dari kolam lagi-lagi karena saya pecinta cari ikan di kolam. Nah, ini ikannya. Ikannya udah merah. Nah, pertama ikannya belang. Kenapa belang? Karena dia ditairing hanya dengan menggunakan satu sisi saja. Jadi kalau dilihat sebelah kiri sama sebelah kanan itu warnanya lebih merah sebelah kanan. Nah, ini kan sebelah kiri. Nah, ini pas di sebelah kanan. Kita lihat warnanya lebih merah ya. Kelihatan nggak kalau di kamera? Oke. Jadi ini apa yang mau dioperasi? Sebenarnya ikan ini udah laku. Saya mau operasi cuman sedikit doang, itu sirip bawahnya, dorsal bawahnya. Dia ada keriting sedikit banget tuh di belakang. Nah, ini kita akan buang dan kita akan rapiin. Setelah rapi kita akan kirim ikan ini ke pembelinya. Jadi kita hari ini bakal operasi ikan ini. Jadi saya nggak ngerjain sendiri ini. Saya yang dibantu sama Gunawan. Gunawan juga udah benar-benar lihai nangkep ini. Nah, proses penangkapan ikan arawan ini seperti biasa harus diputar-putar dulu. Saya nggak mau bosen-bosen buat bilangin teman-teman. Karena kalau dia nggak diputar-putar sampai capek, dia nggak berontak di plastik, hasilnya akan lebih fatal. Gitu. Nah, sebelum kita lakukan operasi kepada ikan ini, udah pasti ikannya puasa ya. Ini dilihat di sini ada tuh stiker puasa. Puasa ini ikan segede ini saya lakukan 7 hari. 7 hari kayaknya. Mau masuk hari ke-7. Ini hari ke-6 dan ikannya ini lagi lapar-laparnya, makanya galak banget. Jadi ya sabar-sabar nangkepnya ya. Asaan dielus ya. Ini yang udah bisa gini nih, bisa ngelus-ngelus gini nih jago nih biasanya nih. Tuh. Udah mulai nurut ya. Walaupun dia masih posisinya tenaganya besar banget nih teman-teman. Jadi jangan terkecoh. Dia udah mau dielus belum tentu dia artinya nggak akan ngamuk gitu. Jadi kita harus bener-bener bikin dia lemes. Tapi karena setelah kita ikutin dia, maunya dia apa gitu kan, dia akhirnya jinak luluh juga, akhirnya mau dipegang gitu. Nah, habis mau dipegang, kita kerjain dia, kita bikin dia lemas gitu. Baru kita masukin ke plastik ya. Ini sih udah nurut sih, udah mau diputar. Nah, ini menjadi suatu tantangan nangkap ikan gede di sini karena kalau dilihat nih saya berdiri aja udah susah, kepala saya mentok tuh. Dan tempat ininya tuh memang kecil jedanya. Sebenarnya Gunawan yang bisa sih. Jadi ini udah oke. Paling si Gunawan masukin plastiknya. Nah, langsung tarik. Nah, gitu caranya. Saya nggak tahu saya udah videoin ini berapa puluh kali, tapi ya buat teman-teman yang baru join ke channel ini, kalian kadang-kadang tahu caranya nangkap. Dan teman-teman yang nonton, yang udah sering nonton di sini, tolong dong di subscribe karena kita masih posisinya 80% dari kalian yang nonton, 80-75% itu belum subscribe. Jadi tolong di subscribe supaya channel ini terus berkembang. Sekarang kita bisa mulai di arwana, nanti mungkin kita bisa berkembang ke ikan-ikan lainnya. Nah, sekarang kita bakal operasi ikannya.
Jadi setelah berapa hari gue ikannya mau makan? Empat hari udah mau makan. Tuh, lihat aja. Hah? Udah mau makan dia sekarang. Udah berani dia. Tinggal digendutin nih, Nok. Kan? Dari nggak mau berenang ikannya di situ, ingat nggak? Nah itu dia caranya bikin super red dari mau makan nggak mau berenang sampai mau makan lagi. Tapi ini kalau teman-teman yang punya akuarium gede dan punya tempat yang bisa masukin tank mate yang banyak. Kalau enggak caranya ya dipuasain aja sama dibikin ikannya nggak stres dan jaga airnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.